Pada saat ular dewa kuno itu menarik diri, Wang Lin menghela napas lega dengan sisa ketakutan yang mendalam. Moongazer Serpent terlalu kuat. Jika gerakan ular itu tidak melambat, ia pasti sudah mati. Makhluk itu jauh lebih mengerikan daripada yang tercatat dalam ingatan Tusi. Sambil merenung di perbatasan domain utara, Wang Lin heran mengapa monster sekuat itu begitu takut menyeberang ke domain selatan. Pasti ada sesuatu yang sangat mengerikan di wilayah ini. Ia lalu memeriksa jiwa asalnya dan tersenyum pahit. Meskipun runtuhnya tubuh fisik berhasil menghancurkan lapisan penghalang yang membelenggu jiwa asalnya, Wang Lin kini kehilangan tubuh fisiknya. Memiliki tubuh biasa akan memberikan banyak batasan, tetapi mencari tubuh baru yang tangguh jelas butuh waktu lama. Tanpa berpikir panjang lagi, ia segera melesat mencari tempat kultivasi tertutup untuk memulihkan diri dan membentuk tubuh baru. Sementara itu di perbatasan, Moongazer Serpent raksasa tampak ragu-ragu. Ingatan masa lalunya yang kabur memperingatkan bahwa tempat di depannya menyimpan ancaman fatal. Makhluk itu pun memilih mundur perlahan. Di sepanjang jalan, kehadirannya membuat para kultivator yang berpapasan dengannya langsung kabur karena ketakutan. Ular raksasa itu akhirnya berhenti di antara 5 planet utama domain utara. Tubuhnya mulai meringkuk menjadi bola sambil perlahan menarik kembali jutaan tentakelnya dan menyemburkan kabut tebal untuk kembali ke wujud kedua dan kembali tidur nyenyak. Namun, lokasi tidurnya yang terlalu dekat dengan pusat peradaban membuat seluruh kultivator domain utara gemetar ketakutan. Di tempat lain, sesosok bercahaya pelangi jatuh dari langit dan menghantam sebuah planet primitif yang dihuni manusia biasa. Sosok itu adalah Tanlang. Semua tulang dan organ dalamnya hancur total, serta jiwa asalnya rusak parah. Anehnya, Tanlang justru merasa sangat gembira. Hal itu karena saat tiba di sistem bintang Allhaven, tubuhnya dipenuhi segel dari para monster tua sistem bintang aliansi. Namun, hantaman jari dewa kuno tadi secara misterius justru menghancurkan semua segel tersebut dan hanya menyisakan segel milik Tian Yunzi. Dengan sisa tenaganya, Tanlang menyusup ke dalam tanah untuk memulihkan diri. Sejak hari itu, seluruh penduduk planet tersebut mencium bau busuk samar yang keluar dari dalam bumi tanpa tahu dari mana sumbernya. Di sisi lain, Wang Lin sedang terbang melintasi domain selatan dan sengaja menghindari planet berpenghuni. Jiwa asalnya merasakan tarikan misterius dari sebuah tempat terpencil yang membuatnya merasa sangat nyaman. Luka-lukanya bahkan mulai membaik saat ia mendekat. Tempat itu ternyata adalah sebuah medan asteroid raksasa yang saling terikat oleh kekuatan misterius dan membentuk benteng pelindung alami. Karena waspada, Wang Lin tidak langsung masuk. Ia keluar dari kompas bintang dan memerintahkan penjaga surgawi untuk maju duluan sambil membawa tulang Moongazer Serpent. Di balik lapisan asteroid yang padat, mereka menemukan sebuah planet mati yang terpencil. Planet berukuran kecil itu diselimuti oleh jaring petir surgawi raksasa yang terus menyambar tanpa henti. Saat Wang Lin ingin memeriksa planet itu, ada kekuatan misterius yang memblokir indera ilahi miliknya. Namun, energi petir tersebut memberikan rasa nyaman yang luar biasa bagi jiwa asalnya. Wang Lin kemudian menyadari satu hal. Setelah melahap naga petir kuno di masa lalu, jiwa asalnya telah bermutasi menjadi kebal terhadap segala mantra petir. Jiwa asal Wang Lin yang kini bebas tanpa tubuh fisik menyadari lingkungan ekstrem ini sangat cocok untuk memulihkan diri secepat mungkin. Dalam sekejap, Wang Lin melangkah maju ke dalam planet petir tersebut. Sambaran guntur yang mengenai jiwa asalnya justru terasa seperti pijatan lembut yang memulihkan kekuatannya. Aliran petir biru mulai meresap ke dalam jiwa asalnya dan menjalar ke tulang Moongazer Serpent yang ia bawa. Namun, penjaga surgawi di belakangnya mendadak berhenti dan menunjukkan ketakutan yang sangat besar terhadap guntur di tempat ini. Wang Lin segera menyadari penyebabnya. Petir di planet ini bukanlah petir buatan dari mantra, melainkan petir murni yang tercipta dari alam semesta. Itulah alasan mengapa penjaga surgawi yang terbuat dari material buatan merasa sangat gentar. Wang Lin akhirnya memerintahkan penjaga surgawinya untuk mundur dan berjaga di sebuah asteroid besar di luar planet. Ia lalu menyimpan kompas bintang dan menyelam sendirian ke dalam planet guntur tersebut. Semakin dalam ia masuk, kemurnian petir di planet itu semakin mengerikan hingga membentuk penjara guntur yang mustahil ditembus oleh tubuh fisik atau jiwa kultivator biasa. Namun, bagi jiwa asal Wang Lin yang berwujud naga guntur, tempat berbahaya ini justru menjadi surga paling aman dan nyaman untuknya. Di planet ini tidak ada makhluk hidup maupun tanaman, sehingga keberadaannya sangat tersembunyi dan mustahil ditemukan tanpa adanya panduan insting naga petir kuno. Meskipun gersang dari energi spiritual, planet ini menyimpan vitalitas kehidupan yang sangat melimpah. Wang Lin kemudian mendarat di tanah, lalu menghempaskan setengah tulang Moongazer Serpent ke bumi hingga memicu getaran hebat.
Hempasan itu membuat seluruh petir di planet tersebut bergegas berkumpul dan meningkatkan kerapatan energinya berkali-kali lipat. Wang Lin langsung duduk bermeditasi. Ia memfokuskan seluruh perhatiannya untuk menyerap petir murni di sekitarnya demi menyembuhkan luka dan menyempurnakan penggabungan wujud naga petir di dalam jiwa asalnya. Sementara di luar planet, penjaga surgawi duduk berjaga di atas asteroid. Ia siap menghancurkan apapun yang mengancam tuannya. Waktu berlalu dengan cepat dan 10 tahun pertama pun terlewati. Pada hari itu, jiwa asal Wang Lin membuka matanya yang kini memancarkan kilatan petir murni. Bola guntur raksasa yang menyelimutinya meledak hebat. Namun dengan satu tarikan napas, Wang Lin mengisap kembali seluruh ledakan tersebut ke dalam mulutnya. Energi itu memadat di tubuhnya bagai baju zirah petir yang berkilauan. Lukisan luka pada jiwa asalnya telah sembuh total. Langkah selanjutnya adalah membentuk kembali tubuh fisik menggunakan teknik dewa kuno. Gumam Wang Lin penuh tekad. Ia merapalkan mantra warisan Tusi dan menempelkan kedua telapak tangannya ke bumi. Dalam sekejap, lautan petir di permukaan planet tersedot masuk melalui tangannya. Energi petir yang besar itu mulai memadat dan berubah menjadi bintik-bintik emas yang perlahan saling terikat membentuk struktur tulang tangan yang kokoh. Wang Lin terus mengisap energi planet tanpa henti. Dari sepasang tangan, bintik emas itu merambat naik membentuk tulang lengan, hingga akhirnya seluruh kerangka tubuhnya terwujud secara sempurna. Tubuh kerangka Wang Lin perlahan melayang ke udara. Saat ia mengaum, seluruh petir tebal di langit langsung menyambar kerangkanya bagaikan genangan air di laut. Hal itu memicu tumbuhnya urat merah dan daging baru di luar tulangnya. Wang Lin menyebarkan indera ilahinya ke seluruh penjuru planet. Dalam sekejap, seluruh sisa petir dan vitalitas murni di planet tersebut tersedot secara gila-gilaan hingga memicu badai besar yang meretakkan bumi. Proses pembentukan tubuh baru ini memakan waktu yang lama. Tak terasa, 60 tahun telah berlalu sejak pertama kali Wang Lin menginjakkan kaki di tempat ini. Planet terpencil itu kini telah kehilangan sebagian besar energinya hingga petirnya tidak lagi padat dan penjaga surgawi sudah bisa mendarat di permukaannya. Di pusat badai yang telah reda, seluruh energi guntur dan vitalitas yang tersisa telah memadat menjadi sebuah kepompong raksasa. Pada saat ini, kepompong raksasa tersebut mendadak retak dan terbuka. Sesosok tubuh berjalan keluar memancarkan kilatan petir yang sangat pekat dari dalam dirinya. Sosok itu adalah Wang Lin. Wang Lin menatap tubuh barunya dengan takjub. Setelah 60 tahun menyerap guntur dan vitalitas planet ini, tubuh fisiknya kini menyatu sempurna dengan elemen petir di jiwa asalnya. Ia mencoba menggerakkan jiwa asalnya keluar masuk tubuh, lalu tertawa terbahak-bahak hingga suaranya menggelegar seperti guntur. "Aku telah mendapatkan hidup baru. Aku tidak boleh menyia-nyiakannya," teriaknya dengan penuh kebahagiaan. Setelah itu, Wang Lin memanggil tas penyimpanan dari jiwa asalnya, lalu mengenakan setelan jubah putih bersih. Ia kemudian duduk bermeditasi di dekat tulang Moongazer Serpent yang tergeletak raksasa bagai pegunungan. Wang Lin kemudian mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa dan melepas fragmen jiwa untuk membentuk 3 jiwa utama sebagai penjaga area. Setelah memastikan situasi aman, ia menekan dahi di antara kedua alisnya. Manik penentang surga perlahan keluar dan mendarat di atas tulang Moongazer Serpent. Wang Lin sengaja menunggu tubuh fisiknya terbentuk sempurna sebelum mengeluarkan manik ini, agar ia bisa mengendalikan kekuatannya secara penuh jika terjadi bahaya. Manik penentang surga mulai memancarkan cahaya keemasan. Tulang Moongazer Serpent bergetar saat elemen logam di dalamnya perlahan diserap oleh manik tersebut. Proses ini berjalan sangat lambat. Wang Lin menyadari bahwa semakin dekat manik ini menuju kesempurnaan elemennya, maka penyerapannya akan berjalan semakin lambat. Sambil terus waspada dan mengirim jiwa keempatnya untuk memantau area luar planet, Wang Lin mulai memeriksa harta yang ia dapatkan dari Tanlang 60 tahun lalu. Harta pertama adalah sebuah gunung raksasa. Meskipun kondisinya rusak, gunung ini menyimpan energi spiritual surgawi yang sangat padat. Untungnya, jejak indera ilahi Tanlang sudah terhapus total setelah 100 tahun menyatu dengan tulang Moongazer Serpent. Wang Lin kemudian menyentuh gunung tersebut dan mencoba mempraktikkan mantra ekstraksi jiwa. Kemampuan dari kultivator langkah kedua yang pernah ia rasakan saat tubuhnya dikendalikan oleh iblis yang tersebar. Saat tangannya diangkat, gumpalan kabut ilusi yang berisi energi surgawi sempurna langsung terbentuk di telapak tangannya. Jiwa gunung ini sangat kuat, tapi karena fisiknya cacat, kekuatannya menjadi tidak stabil. Jika ceroboh, ini justru bisa melukaiku, pikir Wang Lin sebelum mengembalikan jiwa tersebut ke dalam gunung. Karena penasaran, ia mencoba mengekstraksi jiwa planet tempatnya berada saat ini. Namun mantra itu gagal. Aura kuno yang sempat muncul langsung tersedot kembali ke bumi.
Hal itu mengakibatkan Wang Lin terkena serangan balik hingga tubuhnya berbunyi dan wajahnya menjadi pucat. Meski begitu, ia sangat mengagumi Tan Lang yang bisa mengumpulkan harta sehebat ini. Naga petir kuno, gunung surgawi, tungku dewa kuno, lukisan gunung dan sungai, serta mahkota aneh itu. Tan Lang benar-benar diberkati keberuntungan luar biasa hingga memiliki semua ini tanpa ada yang merebutnya. Harta berikutnya adalah kain layar yang berisi replika lukisan gunung dan sungai. Dalam catatan alam surgawi, lukisan aslinya adalah harta peringkat kelima dari 10 harta surgawi terbaik. Kehebatannya terletak pada tintanya yang terbuat dari darah merah gelap milik Dao Surgawi, sehingga kerap disebut lukisan surgawi agung. Namun, yang dimiliki Tan Lang hanyalah replika yang dicetak pada sebuah kain layar. Bentuknya tampak sederhana seperti perabot rumah tangga biasa, dan saat ini memiliki celah retakan akibat hantaman jari dewa kuno. Karena indera ilahi Tan Lang di dalamnya sudah hancur, Wang Lin langsung menanamkan indera ilahinya sendiri dan mengisap layar tersebut ke dalam jiwa asalnya untuk diperbaiki menggunakan kekuatan guntur. Harta terakhir adalah sebuah mahkota yang sangat kokoh karena tidak lecet sedikit pun saat dihantam jari dewa kuno. Bentuknya menyerupai mahkota Kaisar Fana biasa, namun bertatahkan 5 manik-manik yang mengandung kekuatan murni dari 5 elemen. Kemudian, Wang Lin mencoba memakai mahkota tersebut ke kepalanya. Seketika, sebuah kekuatan misterius keluar dari kepalanya. Energi itu terus mengalir seluruh tubuhnya, lalu kembali masuk ke mahkota dan menjadi lebih besar. Setelah itu, Wang Lin melepas mahkota tersebut dan merenung heran. Kekuatan tadi seperti sedang mencari sesuatu di dalam tubuhku, lalu kembali karena tidak dapat menemukannya. Apa yang dicari oleh manik 5 elemen ini? Mata Wang Lin tiba-tiba berkedip kaget saat sebuah ingatan muncul. Ingatan itu berisi elemen 5 unsur semu milik Hongdi. Wang Lin kemudian menepuk tas penyimpanannya untuk mengeluarkan setangkai mawar biru yang memancarkan cahaya redup. Mawar murni ini memancarkan aura dingin berwibawa yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa asal seorang kultivator tingkat tinggi. Setelah itu, Wang Lin menaruh mawar biru tersebut tepat di bawah mahkota 5 elemen. Begitu keduanya bersentuhan, 5 permata pada mahkota bersinar terang dan mengisap mawar tersebut hingga larut menjadi bintik-bintik cahaya biru. Setelah cahaya memudar, mahkota itu tampak lebih hidup dan memunculkan bayangan samar seorang sosok yang sedang memegang pedang di dalamnya. Wang Lin mengerutkan kening karena belum tahu cara mengaktifkannya secara penuh. Satu-satunya petunjuk dari Tan Lang hanyalah mahkota ini butuh jiwa dari 9.999 kaisar. Bahkan setelah mencocokkan dengan ingatan warisan Tusi, satu-satunya bahan mahkota yang bisa ia kenali hanyalah tulang naga api. Jelas, asal-usul mahkota ini sangat kuno. Ia lalu menyimpan mahkota itu dan beralih ke manik penentang surga yang melayang di atas tulang Moongazer Serpent. 3 bulan berlalu dalam keheningan tanpa ada gangguan dari luar. Seluruh elemen logam di dalam tulang raksasa tersebut akhirnya habis terserap dan membuat ukiran elemen logam pada manik penentang surga mencapai kesempurnaan mutlak. Dalam sekejap, manik itu memancarkan cahaya luar biasa dan berubah bening seperti kristal. Kekuatan dari 5 elemen saling berputar di atasnya hingga memancarkan aura kuno yang sangat pekat. Wang Lin kemudian menggigit ujung jarinya dan menjentikan setetes darahnya ke arah manik. Begitu darah itu meresap, hubungan batin yang kuat langsung terikat dengan jiwa asalnya, bersamaan dengan munculnya sebuah simbol kuno yang rumit di dalam benaknya. Hampir 1000 tahun Wang Lin menunggu momen ini. Namun, alih-alih gembira, ia justru menjadi semakin waspada karena pemahamannya tentang manik ini masih terlalu dangkal. Sambil memfokuskan konsentrasi, Wang Lin menggerakkan jari tangannya bagai kuas di udara untuk menggambar simbol rumit yang muncul di benaknya tadi. Begitu simbol itu selesai dan ia dorong menggunakan telapak tangannya ke arah manik penentang surga, aura kuno yang sangat dahsyat langsung meledak ke segala arah. Aura ini jauh lebih murni dan mengerikan daripada aura milik iblis yang tersebar. Sinar cahaya ungu yang sangat menyilaukan memancar dari manik tersebut. Efek cahayanya begitu ganas hingga boneka penjaga surgawi di luar planet langsung mengeluarkan bau busuk dan tubuhnya mulai hancur dalam hitungan detik. Wang Lin yang terkejut segera menarik penjaga surgawi dan 3 jiwa utama miliknya masuk ke dalam bayangan tubuhnya agar tidak musnah total. Cahaya ungu itu terus meluas seperti gelombang kejam hingga menyelimuti seluruh planet dan asteroid di sekitarnya. Semua yang tersentuh cahaya ini mendadak retak dan hancur lebur menjadi abu hingga menyisakan ruang hampa yang terisolasi total dari sistem bintang All Heaven oleh sebuah pembatas gaib yang tidak bisa dimasuki oleh makhluk hidup manapun.
Hampir seluruh energi 5 elemen yang dikumpulkan manik tersebut selama 1000 tahun dilepaskan sekaligus. Di tengah lautan cahaya ungu yang pekat itu, sebuah pintu gerbang raksasa mendadak muncul dengan suara gemuruh yang menggetarkan semesta. Di hadapan gerbang raksasa itu, Wang Lin terasa sekecil semut. Tubuh dan jiwa asal Wang Lin bergetar hebat akibat rasa takut yang sudah sangat lama tidak ia rasakan. Ketakutan ini bersifat naluriah dan menciptakan celah mental yang membuatnya merasa tidak berdaya, persis seperti saat ia masih menjadi pemuda fana yang menatap keagungan sekte Heng Yue dari bawah gunung dulu. Namun, mata Wang Lin mendadak memerah. Hati Dao miliknya yang pantang menyerah menolak untuk tunduk. Di dalam manik penentang surga, ada jiwa Limuan dan Wang Ping yang harus ia lindungi. Wang Lin tidak akan membiarkan siapapun atau apapun merebut mereka. Manik penentang surga, akulah yang menyempurnakanmu. Jika surga ingin membunuh orang yang kusayangi, aku akan membantai surga. Jika kau menentangku, maka aku akan menghancurkanmu. Teriak Wang Lin dengan suara bergetar, namun penuh tekad membara. Tekadnya memicu kebangkitan naga petir kuno di dalam jiwa asalnya. Seluruh tubuh petirnya memancarkan guntur yang melesat ke angkasa dan menekan balik rasa takut di dalam jiwanya. Dengan mata yang tajam dan tak tergoyahkan, ia terus menatap lurus ke arah gerbang raksasa tersebut. Di bawah tatapan Wang Lin, cahaya ungu pekat di depan gerbang perlahan memadat dan membentuk sebuah lengan raksasa yang melambai ke arahnya, seolah-olah sedang memanggilnya untuk masuk. Dari struktur dan auranya, Wang Lin bisa langsung memastikan dengan jelas bahwa lengan raksasa tersebut bukanlah milik seorang dewa kuno. Itu karena lengan raksasa yang terbentuk dari cahaya ungu itu memiliki kulit yang sangat halus. Berbeda dengan kulit dewa kuno yang kasar dan penuh retakan. Meskipun berukuran raksasa, lengan itu tampaknya tercipta dari sebuah mantra. Di saat yang bersamaan, lengan itu terus melambai lambat ke arah Wang Lin. Mirip seperti seorang orang tua yang sedang memanggil anaknya dengan lembut dan penuh kehangatan. Tidak ada aura berbahaya atau tekanan mematikan dari lengan itu. Seolah-olah ia hanya berniat mengajak Wang Lin untuk melangkah masuk melewati gerbang raksasa di belakangnya. Namun, Wang Lin justru sangat waspada, hingga bulu kuduknya berdiri. Kejadian setelah manik penentang surga ini sempurna, benar-benar di luar dugaannya. Wang Lin tetap diam di tempat sambil menatap tajam lengan tersebut. Seiring berjalannya waktu, pintu gerbang di belakang lengan itu mulai memudar, dan tampak seperti akan lenyap kapan saja. Seolah-olah kesempatan untuk masuk akan hilang selamanya jika ia tidak segera bergerak. Melihat situasi itu, Wang Lin mengepalkan giginya. Ia memanfaatkan satu-satunya benda yang tersisa di sana, yaitu tulang raksasa Moongazer Serpent. Meskipun elemen logam di dalamnya telah habis, tulang itu tetap sangat keras. Dengan mengerahkan seluruh energi spiritual surgawinya, Wang Lin mengangkat tulang raksasa itu, lalu melemparkannya sekuat tenaga langsung ke arah pintu gerbang. Tepat sebelum mengenai sasaran, lengan raksasa tadi dengan sangat mudah menangkap dan meremas tulang Moongazer Serpent. Remasan itu memicu getaran hebat yang menghancurkan sisa-sisa planet tempat Wang Lin berada. Bahkan ribuan asteroid di sekitarnya langsung hancur menjadi debu hingga menciptakan ruang hampa udara yang sangat luas. Kekuatan remasan itu mengandung hukum alam yang luar biasa dahsyat dan jauh lebih kuat dari mantra Heavenly Chop milik Wang Lin. Kekuatan itu mungkin setara dengan kekuatan jari dewa kuno Moongazer Serpent. Setelah meremas tulang tersebut, lengan raksasa itu kembali melambai dan memanggil Wang Lin dengan gerakan yang sama. Kulit kepala Wang Lin seketika terasa mati rasa dan wajahnya memucat. Ia tahu tidak ada satupun objek atau makhluk di dunia ini yang sanggup menahan remasan maut tersebut. Lengan itu tidak benar-benar mengundang, melainkan siap menghancurkan siapapun yang mendekat. Tak lama kemudian, pintu gerbang beserta lengan raksasa itu perlahan menghilang sepenuhnya. Sinar cahaya ungu di sekitar area tersebut ikut menyusut dan tersedot kembali ke dalam manik penentang surga. Setelah melepaskan seluruh energinya, manik itu jatuh dari udara. Wang Lin sempat ragu sebelum akhirnya menangkap manik tersebut di telapak tangannya. Saat ini, manik itu terlihat sangat biasa, seperti batu jalanan. Seluruh energi 5 elemen yang dikumpulkannya selama 1000 tahun telah terkuras habis tanpa sisa. Bahkan kondisinya lebih kosong daripada saat Wang Lin pertama kali menemukannya dulu. Setelah itu, Wang Lin segera memeriksa bagian dalam manik dengan indera ilahinya. Untungnya, jiwa Limuan beserta anak dan menantunya masih aman di dalam. Bahkan kondisi jiwa mereka kini terlihat jauh lebih sehat dan stabil. Apa sebenarnya kekuatan manik ini? Kemana pintu gerbang dan lengan raksasa itu mengarah? Wang Lin merenung dalam-dalam. Ia yakin dirinya bukanlah orang pertama yang berhasil melengkapi 5 elemen manik penentang surga sejak benda itu tercipta. Para pemilik sebelum dirinya pasti pernah melihat gerbang ini dan memilih untuk masuk.
Namun, Wang Lin tidak tahu apakah para pendahulunya berhasil melewatinya atau justru hancur diremas oleh lengan misterius tadi. Sempurnanya, 5 elemen manik ini justru membuat Wang Lin semakin bingung. Karena tidak menemukan jawaban, ia akhirnya memasukkan kembali manik tersebut ke dalam jiwa asalnya di dahi. Seluruh energi 5 elemen pada manik ini sudah habis. Artinya, aku harus mengumpulkannya dari awal lagi. Pikir Wang Lin sambil melihat sekeliling. Akibat ledakan energi tadi, planet tempatnya bermeditasi telah hancur total dan tidak bisa digunakan lagi. Meski begitu, ia teringat bahwa area yang membuat jiwa asalnya merasa nyaman berada jauh di kedalaman medan asteroid ini. Jika ia bisa menemukan pusat petir lainnya, ia bisa terus melatih mantra asal gunturnya. Tanpa membuang waktu, Wang Lin langsung melesat pergi dari tempat itu. Di tengah jalan melewati sisa-sisa asteroid yang hancur, ia mengeluarkan kereta perang surgawi dan binatang guntur miliknya untuk melanjutkan perjalanan.